Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wal rahmah al-mab'us bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak tiang, semeton jarin tiang rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentunya bareng-bareng kepada uleang-ulehna tiba disida Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmatna, karuniana, inayahna serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah lek kesempatan malam kanca lek tempat si mulia niki untuk kesekian kalina mau kita pada malik terkumpulan atau terpertemuan lek tempat si mulia niki guna untuk kepada bermuzakarah. Sholawat teriring salam bareng-bareng kepada hadiran tiba junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Daripada jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, tentunya puji syukur kirana terus kepada uleang-ulehna tiba kesida Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya atas segala limpahan karunia nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah dengan karunia nikmat-nikmatna kesida Allah subhanahu wa ta'ala sinu, sehingga saat niki mau kita pada malik ngisi sisa-sisa lengan umur, mau kita pada malik ngisi hidup si kebaikan atau si amal soleh. Sebagaimana waktu pada ketahui bahwa terisi umur si amal-amal soleh atau amal-amal kebaikan ino sebagai tanda bahwa umur tasino terberkahi sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ya umur si barokah sino kat para ulama, ya sino sebaik-baik umur. Sebagaimana para ulama mengatakan khairul umuri barakatuhu wat taufiqu bihil a'malis sholihat. Khairul umuri barakatuhu, sebaik-baik umur, sebagus-bagus umur sino si terberkahi sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Mbe tandana umur si terberkahi sida-sida Allah sino wat taufiqu bihil a'malis sholihat. Ya sino dengan si selalu tersadik taufik sida-sida Allah untuk gawe amal-amal soleh. Dengan si selalu tersadik senang luang hati
dengan si selalu kesabe geger doang atin semangat doang ya melegawe amal-amal kebaikan ya sinot tandana umurta mendapat keberkahan dengan dasyida Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada nikmat-nikmat si pada terima atau sini ya sinot sebut nasi baginda Nabi sebagai ucapan kinayah ya sebutnya si baginda Nabi sebagai pintu kebaikan yang terbuka. Pintu kebaikan si terbuka. Nah ketika terbuka nah pintu kebaikan sini kesuruh itu si baginda Nabi untuk terpergunaan untuk pada manfaatan ya sebaik-baiknya. Maksudnya pintu si kebaikan si terbuka situ maksudnya nikmat si terima baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man futiha lahu babun minal khair falyantakhizhu fa innahu la yadri mata yaghlibu anhu." Man futiha lahu babun minal khair, barang siapa atau saya terbukaan pintu kebaikan untuk nasihat Allah, falyantakhizhu, maka manfaatnya maka pergunakan yang sebaik-baik fa innahu la yadri mata yaghlibu anhu karena dirina di negin tau ya piran pintu kebaikan sino tertutup untuk maksudnya Nabi mumpung masih nikmat sino terima maka manfaatan ya sebaik-baik isi yang untuk gawe ketaatan kulitnya di Pak Allah karena dia tegin tau ya piran nikmat sinu tercabut dengan itu sih desida Allah subhanahu wa ta'ala. Angka seorang mukmin si cerdik sinu selalu pergunaannya manfaatannya nikmat-nikmat si sabiknya si desida Allah subhanahu wa ta'ala sinu untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah dari sini sekedip dari ingatan bagi selaku kepada. Nah adapun alhamdulillah pada jemaah sekalian sini wah kita tamali awal 10 terakhir dengan malam sini kita wah tamali tanggal 21 tanggal 2 selikur dengan bulan Sya'ban. Jadi hitungan normal insyaallah karisiwa kelem taman tawah di bulan Ramadan. Bulan kita tunggu-tunggu. Lagu sebelum tema bulan Ramadan sini selalu teringat bahwa bulan Sya'ban sini sebutnya sebagai jalan. Sebagai jalan menuju Ramadan. Sebagai persiapan akhir menuju tetana tiba bulan Ramadan. Yang boleh bulan sini perbaiki doang atin. Perbaiki doang ndak narak sifat-sifat sendiri bagus ya atin. Karena kata para ulama bulan Sya'ban dengkian nek sesama tadi. Ini sih penyakit atin. Sifat namimah, sifat takabbur, sifat riya, sifat sum'ah. Ya hablu minan nas. Menyangkut manusia itu. Menyangkut pada sida Allah ya syirik no. Dia jadi kotoran hati. Maka dua nasi ini jadi penghalang iman. Yang posisi dua sini harus telangang juga. Akhir jemaah tamat tiba bulan Ramadan dalam keadaan penuh dengan iman. Penuh dengan keimanan sehingga apa tegawe di bulan Ramadan kebaikan di dalam bulan Ramadan sini selapu menjadi maghfirah karena sesuai dengan makna Ramadan sini pembakar atau pelebur pembakar apa? Pembakar dosa-dosa. Intinya bulan Ramadan sini tembakar dosa-dosa tenggugurang dosa-dosa dengan cara sesuatu tegawe amal di dalam baik ya puasa baik ya sino sholat di malam
Sebagaimana hadis tersebut temuan si waliwat. Yang pun Nabi ente bersabda man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi syaratnya iman doang. Kemarin bahasan saya puasa le bulan Ramadan. Syaratnya dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah, maka ta'ampun selaku dosa-dosa sewaliwat. Saya sholat sembahyang maksudnya sholat tarawih le bulan Ramadan, syaratnya dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka ta'ampun dosa-dosa sewaliwat. Meskipun cukup syarat-syarat sempurna puasa, sempurna sholat tarawih, lagu dia dengan iman murni, iman si sebenarnya, maka dia negin bau ngapus dosa-dosa. Yang boleh karena sinengkat para ulama bulan Sya'ban persiapan diri rubin wahli bulan Ramadan untuk bersihang awal dengan cara jaga sholat 5 waktu. Li bulan Sya'ban sini jaga atinta, jaga atinta kena penuh atin sini dengan keimanan. Maka enggak hanya ada iman syirik kanca menyangkut manusia. Kita melihat dalam hati ente. Yang pernah ngai manta iman yang wahdi syaban namin dengan syaratnya iman. Baru nagufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini doang jaga je doang kembe hubungan si kurang bagus. Ara itu putus hubungan teh dek manta mah bulan Ramadan, usahayang pada sambungnya. Besi genteng-genteng hampir putus. Sambung selagi, bagus. Besi wah bagus, jaga tetap bagus. Akik ndak mengganggu iman dah. Ingat Nabi enta rogima antu abdin au ba'udah dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Saya Nabi dengan cilaka, dengan sino cilaka atau rugi. Pada hitang ya kenca bulan Ramadan. Terus liwat berakhir bulan Ramadan masih dosa-dosana dia minta ampun sida Allah dengan cilaka, dengan rugi sino kata Nabi. Satu Syawal benar-benar kita dalam keadaan fitrah. Ngombe-ngombe alasan teh dia tebenarang lihat dalam agama teh sino teh saling benci barang sematon jarin teh dia teh saling sapa barang sematon apa alasan teh dia nara yahillu lil muslimin ayyahjiru akhahu fawqa salasin sokna lebih lengan telu kalam haram dia teh saling sapa barang sematon jarin no jelas kota ini kata Nabi teh jelas. Jadi di nara alasan kan biasanya si nyebapang kita di salang tegur siapa barang semeton jarinta di pada salang benciang barang semeton jarinta enggak pasti masalah dunia. Dia itu mungkin ke salang dengkiang masalah akhirat. Pasti sini ada salang dengki, salang benciang barang saudara atau semeton jarinta pasti sini masalah dunia doang. Karena mau masalah akhirat sini pasti bikul khairat. Iri si bagus akhirat no teh iri kita batur teh ya bepacu masa dia kubu pacu aku ini iri bagus tetama teloba masalah akhirat itu sama ilmu lalu masalah ardan no harum tetama lah apa pokoknya intinya semua masalah itu ini hati-hati, ini masuk ke sini akhirnya terjaga jemaah tetama di bulan Ramadan sini benar-benar siap dengan iman. Si kedua siap pang ilmu karena kita gawe amal apa sesuatu si gawe harus dengan ilmu. Al ilmu imamul amal para ulama. Ilmu sino imamna
pemimpinna, supirna dengan selapuan amal sino. Wal amalu tabi'uhu, sedangkan amal sino ya sekedar ngikut ilmu. Nah, jadi apa tegawe jemaah bulan Ramadan dengan ilmu dis. Kan khususnya jemaah yang tegawe bulan Ramadan sino amaliyah khususiyah ya sino puasa wajib. Kaca sunnah si khususiyah bulan Ramadan salat tarawih. Enggak ada si khususiyah, masalah baca Quran di luar Ramadan baca Al-Quran. Lalu sholat tarawih menara di luar Ramadan. Arah dari bulan Ramadan sholat sepuasa adaan. Boleh luar Ramadan paling isino puasa nazar, puasa qada. Yang pernah amal khususiyah di bulan Ramadan sino puasa kanca sholat tarawih. Nah ini sekali kita sebut si pertama sino puasa. Nah yang pernah sebelumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban sino persiapannya puasa Ramadan sino dengan cara sambutnya ya si puasa sunnah. Yang pernah Nabi tali bulan Sya'ban luwe sino gawe puasa sunnah. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gawe puasa sunat di bulan Sya'ban sino hampir-hampir sebulan penuh. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an cerita itu. Beliau mengatakan, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahra aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Pada bahasan Aisyah dari tangita, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ndek kuah ngita Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih Aisyah yasumu syahra aktsara min Sya'ban, puasa lek sopok jelo, lek sopok bulan, lek satu bulan si lebih banyak lebih luwe dengan bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam gawe puasa sunnah lek bulan Sya'ban sino hampir-hampir sebulan penuh. Si luwe na gawe na puasa sunat Nabi tali bulan Sya'ban sini. Nah lagu bagi kita nang kangum deh. Senang kita puasa, lagu melian puasa sampai hampir na bulan Ramadan. Lagu sedangkan arah hadis bala itu gawe puasa sunnah terutama setelah tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Misalnya hadis dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat At-Tirmizi. Dikatakan bahwa izan tasofa Sya'banu fala tasumu. Ini hadis malaika izan tasofa Sya'banu fala tasumu. Apabila menewah nisfu Sya'ban, apabila menewah tanggal 15 Sya'ban fala tasumu, maka ndek narak puasa malik. Maka ndek narak puasa setelahnya. Bahkan lihat riwayat selain apa kan? Iza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta Ramadan. Apabila menewah datang tanggal 15 Sya'ban, munawah nisfu Sya'ban, fala syauma, maka ndak pada puasa, atau makan dia narak puasa hatta Ramadan, sampai datang ke bulan Ramadan. Nah berarti hadis ini badai bahwa munawah tanggal 15 Sya'ban ndak narak puasa sunat malik sampai datang ke bulan Ramadan. Nah, apa maksudnya hadis ini? Kemudian itu penjelasan dengan ulama si ahlina. Kenang selaku tetap balak puasa. Jelasan para ulama termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Maksud larangan di hadis ini terlarang
bagi dengan si gawe puasa sunat mutlak, terutama bagi dengan si ndekna biasa puasa tiap bulan, bagi dengan si ndekna terbiasa puasa, misalnya lah lek bulan Syawal puasa muqayyad itu, puasa itu 6 jelo lek bulan Syawal, lek bulan Zulqa'dah ndek terpuasa, lawan malak lek bulan Zulhijjah hari Arafah puasa tanggal siwa, lek bulan Mudi bulan Muharram puasa tanggal hari Tasyu'ah hari Asyura tanggal siwa 10, lawan malak lek bulan Rajab. Jadi dikatakan oleh para ulama ini si terlarang dan gawe puasa sunnah. Berarti bagi dengan si ndekna biasa puasa tiap bulan. Lagu bagi dengan si biasa tiap bulan. Tiap bulan gawe puasa Yaumul Bid misalnya. Puasa tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Atau puasa biasa bulan gawe ya. Nah, misalnya tiap bulan gawe atau biasa muna mele malak gawe puasa sunnah. Lagu apabila mele sidang gawe puasa sunnah tene liwat tanggal 15 batasin diri te sampai tanggal 27 atau 28 Sya'ban. Karena arak suatu hadis dengan sahabat Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari Muslim, apa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan syaumin biyaumin wa la yaumaini illa ayyakuna yasumu rajulun falyasum zalika syaum. Marabasanta ndak sida pada dahului, ndak sida pada pejulu puasa Ramadan sino ngadu puasa sejelo atau 2 jelo sebelumnya, kecuali bagi dengan si biasa puasa, maka silahkan puasa. Bagi dengan si biasa puasa kan, biasa puasa tiap bulan puasa sunat, maka silahkan puasa muna mele sampai tanggal 17 atau balu likur Sya'ban. Silarang netes ulama karena tanggal siwa likur Sya'ban. Ya kumbena pun larang itu. Bahkan dihukumi dia makruh tahrim. Ya kumbena karena dikhawatirkan laun nyambung ya kan bulan Ramadan. Dan dak puasa sunat itu tanggal siwa likur Sya'ban. Ternyata li tanggal 13 Sya'ban tono tok jatuh awal Ramadan. Berarti nyambung ya puasa sunat kan puasa wajib. Makruh hukumnya secara ijma. Mun nyambung puasa sunat harus narak jaraknya. Puasa sunat kan puasa wajib sino sejelo atau 2 jelo sebelum. Apalagi tenggawe puasa sunnah le tanggal 30 Sya'ban. Mulai tanggal 13 Sya'ban jelas ini sebagian jumhur ulama nyebut ya, sebagian besar ulama nyebut ya hukumnya termasuk haram tenggawe puasa sunat. Lagu sebagian ulama menang makruh tahrim tenggawe puasa sunnah le tanggal 30 Sya'ban. Ya kumbena karena tanggal 30 Sya'ban sino tersebut aran yaumus syak, yarana hari meragukan. Kumbena pun disebut aran hari meragukan karena tanggal 13 Sya'ban sino 2 kemungkinan. Kemungkinan ya akhir Sya'ban, kemungkinan ya awal Ramadan.
Apalagi Sa'ban sini mun perkiraan pribadi je kita dengan potongan bulan rubi le tanggal 15 kemungkinan besar bulan Sa'ban sini jatuh 29 hari. Berarti mun jatuh si wali kurjelo bulan Sa'ban sini, berarti insyaallah malam Sabtu tamai awal Ramadan. Lagu jemaah ketunggu pemerintah tajulun deh. Lagu maksudnya mun kita secara kitab ilmunya potongan bulan rubin agak bulan nih. Karena biasa mah tanggal 15 agak bucong-bucongnya sekali. Bulan lalu. Dulu tanggal 16 tahun sangat bundar bulan. Untuk sesuai dengan isi kitab dengan para ulama. Kemungkinan besar ya jemaah tanggal 21. Lagu jemaah tertunggu ulil amrin kembali. Mungkin keadaan apakah mun mendung, nah berarti pasti sempurna yang ini 30 hari Sa'ban sini sih pada ulil amrin teh. Cukupang ya bah, ikutin wa ulil amri minkum. Karena itu kan masih prediksi, jadi kemungkinan mun kita dengan potongan tanggal 15 Sa'ban rubin kemungkinan siwa likur Sa'ban tahun sini. Nah yang pernah sebut yang angkat tanggal 30 Sa'ban sini yaumus syak. Saya maksa diri dari tanggal 30 Sa'ban gawe puasa sunat. Apa kata sahabat Ammar bin Yasar radhiyallahu an, li hadis dari Imam Ahmad, beliau mengatakan man shomal yaumal lazi yusakku bihi faqad aso abal qasim. Saya gawe puasa sunat li tanggal 13 Sa'ban, maka yasino ya bermaksiat di Pak Abul Qasim. Saya gawe puasa sunat di tanggal 30 Sa'ban, berarti ia bermaksiat di Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nongkat sahabat Ammar bin Yasar radhiyallahu an. Maka sebaiknya mun kuat masih gawe puasa sunnah sila akhirin ya tanggal 17 atau balu likur Sa'ban. Telah bagus bagi nasi biasa puasa. Mun dia biasa puasa cukup warubin sampai tanggal 15. Yang pernah para tua telai, para alim telai biasanya meredatuk lah. Munawah tanggal 15 wik nutup lah pengajian. Wik nutup puas sebenarnya nu cerita dengan katuan tiang le nutupi. Lagu nang kembali jemaah kecewa jemaah laun kan le. Lagu mulai mami kena datuk nang tiang. Tanggal 15 Sa'ban wah wik nutup selaput wah. Kari nang ngombe, kari mulai ruah-ruah. Mulai dengan ruah-ruah sedekah kubur para kan untuk arwah-arwah sudah meninggal dunia. Lagu mau nangkep kebutuhan wana deh, pada yang ngombe liwat lah. Lalu boleh kita cara datuk tanggal 15 Sa'ban wah selesai nutup lapu pengajian di luar. Karena meriri bisa lalu dia balik sambil mempersiapkan untuk nyambut bulan Ramadan dengan cara ruah-ruah. Bahasa teh apa dana urban deh. Bahasa ruah bulan ruah, kan itu bulan ruah bulan Sa'ban sini dia tahu sedekah kubur. Karena ngombe karena baitnya ini sidat ulama hadis. Berarti munah tiwat tanggal 15 Sa'ban jarang dengan gawe puasa sunnah. Sing gawe cuma suah biasa puasa tiap bulan. Karena berbeda dengan sendiri biasa puasa tiap bulan makruh negawe puasa sunnah melewati tanggal 15 Sa'ban berdasarkan dengan keterangan hadis dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah lagu semata-mata puasa sunat si gawe dari bulan Sa'ban kat para ulama ini sebagai sarana latihan tiantah untuk nyambut kedatangan bulan Ramadan. Karena jemaah ketika terpuasa di bulan Ramadan kari tendait nikmatna puasa Ramadan. Ndi na terpuasa lawan baru nasar kron cuena lai ngan doang lawan. Berarti dengan dina biasa puasa ngadu hawa nafsu berat. Ndi benar-benar puasa ngadu iman. Mun puasa ngadu keimanan tentunya nikmatna dait. Karena selama kita berpuasa sino diam terjadi ibadah.
Bahkan diam tak hitung ya sebagai bacaan tasbih, kelebihan terpuasa sebenarnya. Setiap kebaikan kita gawe berlipat ganda pahalanya. No ketika lewat untuk puasa lagu. Yang perlu nak kasihnya sebagai latihan akhir jemaah le bulan Ramadan tinggal kepada naik nikmatna puasa le bulan Ramadan. Nah, nangka menyangkut Ramadan bulan Ramadan sini sebagaimana waktu pada tahu bahwa ya bulan penuh dengan barokah. Karena sebutna bulan Ramadan sini awaluhu rahmah. Awal-awal bulan Ramadan sini penuh dengan rahmat. Wa ausyatuhu maghfirah. Tengahna sebagai maghfirah pengampunan. Wa akhiruhu itqan minan nar. Dan akhir-akhirnya bulan Ramadan sini sebagai pelepas telengan api neraka. Berarti Ramadan sini penuh dengan berkah. Karena ia penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah. Bahkan ia sebagai penjauh telengan api neraka sih. Nah, yang boleh karena sih jemaah bulan Ramadan amaliyah khususiyah terutama perhatian tono. Ya sini oleh siangna kewajiban puasa. Lek malamna sunnah si sangat anjuran lek bulan Ramadan dia sino salat sunat tarawih. Karena ada dua sebutnya si Nabi sebagai maghfirah dua. Nah, terutama puasa jemaah lek bulan Ramadan. Ingat bahwa lek bulan Ramadan tenggawe puasa wajib. Jadi puasa wajib pada mara salat, ya ibadah mahdhah. Bahkan ya puasa wajib di bulan Ramadan sini ya sebagai rukun ketelu lengan rukun Islam. Nah, jadi sempurna telu rukun Islam sini si selapu teh bau gawe ya. Nggih na selapu na dengan Islam bau gawe 5 rukun Islam. Si bau selapu teh ampo selalu le muzakarah ta ini doang ulang-ulang ta. Mundik na syahadat ya sembahyang, mundik na sembahyang ya puasa. Lengan almarhum gurun teh ini dua jarang nyebut zakat, jarang nyebut haji. Karena mau nyebut zakat haji sebagian perdoain hukum. Dia selapu tak perdoain hukum tenuntut ya. Dengan kaya perdoain hukumna nuntut ilmu tentang zakat. Dengan wah mampu tipa Mekah bahaji, ya sih kena hukum perdoain nuntut ilmu na. Lagu bagi dengan sini nama mampu, kifayah. Ini wajib. Lagu mun syahadat, puasa, sembahyang wajib bagi selapu. Kaya ndek kaya, mampu ndek mampu. Yang punya ini udah ngulang terhukum Islam. Karena ini selapu tak kena. Mun zakat ya tanya ya khusus. Kajian untuk zakat ini terbangun oleh kajian umum. Dia selapu dengan nyambung karena dia selapu nak perdoain hukum. Nah, pada marinya puasa. Puasa ini selapu terbung gawe. Ya. Karena dia sebagai syarat wajib, syarat sah, kaya atau miskin. Yang penting Islam balik berakal, mampu ya puasa, wajib na puasa. Nah, yang boleh karena sini karena puasa sini ia termasuk ibadah mahdhah. Pada mara salat, akikna sah, akikna kena sempurna sembahyang ta, kan hal pertama kita tahu harus tahu rukun-rukun dulu. Nah, nganopun masih puasa. Akik tahu cara tenggawe harus tahu dulu rukun-rukun. Coba pilih lihat rukun puasa. Pira lihat rukun puasa. Kan rukun sembahyang 13. Rukun puasa pira? Pira? Oke. Pira rukun puasa? Itu tok tegawe rubin ini. Rukun puasa lihat 2. Si pertama niat, si kedua imsyak. Tidak kena luar otaknya. Karena mereka sembahyang rukun 13. Karena harus tahu apa kena sembahyang tegawe. Kena sah. Pekihna kena sah apa tegawe.
Lamun batinna ke umbe caranten terima ibadah. Laguna kena dulu, rukunna dulu. Nah, jadi rukun puasa sini lu ada dua. Si pertama niat, si kedua imsyak. Si pertama rukun dan niat. Jadi niat sini wajib le selaku ibadah. Terutama le awal ibadah. Wajib niat. Ya puna qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'lih. Bersamaan kan perbuatan. Lagu mulai puasa dan ulang ngadu qasad. Mulai ibadah saya ngadu qasad dah. Perlu ngadu qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'lih. Salat harus qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'lih. Allahu, jadi tak niat. Lagu mun puasa dia ngadu qasad. Jera Isya ada berniat, jemaah ada puasa. Ini orang dia ngadu qasad. Qasadnya bersamaan. Bersamaan yang qasad, udah ta'rab ta'yinnya lain mujian. Qasadnya bersamaan perbuatan dengan niat, kesengajaan. Lagu mun puasa dia ngadu qasad. Kan berniat itu jerak tarawih, masjid temangan nginem, jemaah tak puasa. Ini niat puasa. Lagu waktu tok tak berniat puasa nak. Mun niat puasa kan wah paham sih dan deh. Jadi mun niat puasa kan dua model. Berniat sebulan penuh, berniat sekek niat untuk sekek puasa. Nah, karena terjadi memang ikhtilaf perbedaan antara lapat niat sini. Mun Imam Maliki, terutama Imam Maliki, mazhab Maliki berniat puasa Ramadan cukup sekali. Le awal Ramadan, awal malam Ramadan. Nah berniat karena nawaitu sauma jami'i syahri Ramadhani hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Ini mazhab Maliki. Pada bahasan tak, sengaja berniat puasa sepanjang bulan Ramadan tahun sini perdu karena Allah Ta'ala. Di sekali ini berniat sampai akhir dulu berniat Malik. Ini mazhab Malik, Imam Malik. Lagu munita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i bagus tak berniat le awal Ramadan dulu sebulan penuh. Bagus nama Syafi'i. Kita berniat dulu le awal Ramadan sebulan penuh berniat puasa. Misalnya le awal Ramadan kan, jerak sudah tarawih kan bareh Bilal sino apa ngana sebelum witir wajaba niatis syaum kan wajaba niat enang kata nak ketika jerak tarawih sebelum witir muni Bilalnya dulu wajaba niatis syaum apa maknanya wajib pada berniat puasa karena Bilal biasa. Nah paham selaput ketika Bilal ngenang wajaba niatis syaum berarti yang ingatang kita bahwa wajib pada berniat puasa. Maka harus berniat dulu. Lagu munsine le awal Ramadan bagus Imam Syafi'i berniat dulu sebulan penuh. Kanggo dulu taklid le Imam Maliki. Yang pun namun itu karena dia mazhab Maliki maka lapat niatnya jemaah le awal Ramadan nawaitu syauma jami'i syahri Ramadhani hadhihi sanati taklidan Imam Malik fardalillahi ta'ala. Pada bahasan ku berniat puasa atau pada bahasa lain selaku atau seluruh sepanjang bulan Ramadan tahun sini dengan taklid tipa Imam Maliki fardalillahi ta'ala perdu karena Allah ta'ala. Atau mun sudah kesulitan cukup kedua
nawaitu syauma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Baru masih tengah dusi. Ku berniat puasa sebulan penuh di bulan Ramadan sini karena Allah Ta'ala. Kanggo. Lagu Imam Syafi'i bare ketika makan sahur perbaharui niat. Mulai berniat sekek niat untuk sekek puasa. Niat biasa nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hajihis sanati lillahi ta'ala. Umur kita lapatnya di kitab nu beda rak parduna deh. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hajihis sanati fardhan lillahi ta'ala. Kira lebih sempurna. Pada bahasan ku berniat puasa jemaah. Si jemaah untuk ku menuhin kewajibanku lihat bulan Ramadan tahun sini perdu karena Allah Ta'ala. Namun ini aja bilang kelem tekadu ya. Nah apa hikmah Imam Syafi'i kelebihan berniat dulu sebulan penuh. Kelebihannya sino sang telupa jemaah malam berikutnya. Sang telupa atau kelolosan. Lelah elok sida begawean, jerak berbuka, jerak solat isya, lelah aluk dah, tinduk sida ngasa-ngasa subuh. Ketika dia sempat berniat, lagu lain wah pertama berniat sebulan penuh, maka yang mencukupi kata Syafi'i. Karena ada sebab uzur, kita lupa atau kita lolos, kecuali dengan kesengajaan. Dalam mazhab Syafi'i, nengke dia berniat jemaat puasa wajib. Batal puasanya sah. Nah, yang pernah terjadi perbedaan antara Imam Maliki dan Syafi'i. Mun Imam Maliki wajib berniat puasa lek malam harina secara mutlak, baik puasa wajib maupun puasa sunat. Wajib berniat lek malam harina kata Imam Maliki. Mun Imam Syafi'i untuk puasa wajib berniat lek malam harina. Lagi mun untuk puasa sunat boleh berniat setelah terbit fajar. Nah, apa penyebab terjadi perbedaan antara Imam Maliki dan Syafi'i? Karena Imam Maliki ngadu sekek hadis, sedangkan Imam Syafi'i ngadu dua hadis. Ya pernah berbeda. Imam Syafi'i, Imam Maliki ngadu sekek hadis. Ya sino hadis dengan Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Lihat hadis Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyiti syiyama minal laili fala syiyamalah." Nabi itu bersabda, "Saya dekna berniat puasa le malam harina, maka puasanya dekna sah." Mun dia berniat di malam harina, maka puasa itu dia sah. Nabi. Nah, jadi sekali hadis ini kaduni memaliki. Yang pernah wajib berniat di malam hari. Puasa, mau baik puasa wajib maupun puasa sunat secara mutlak. Lalu mun Imam Maliki ini untuk puasa wajib. Mun puasa sunat tergantung keadaan. Dia pernah tergantung, misalnya malam sini berangan itu atau berazam itu, bercita-cita itu, milih puasa sunat jemaah. Dari malam terutama arah angan itu, karena wah arah angan tara azam itu, milih puasa jemaah, maka wajib kita berniat lek malam hari untuk puasa sunat. Lagu andena lek malam nasino. Ndek nara azam ta. Ndek nara keinginan ta gin puasa sunat jemaah. Lagu pas sholat subuh, jarak subuh berangan kita milih puasa. Karena kita apa dengan luwe gawe puasa sunat. Milih ta puasa, maka boleh ta berniat anu. Maka Imam Syafi'i. Apa dalilnya? Ino hadis
dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam Muslim. Siti Aisyah nyeritain, beliau mengatakan, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Aisyah mengatakan, wah laik le sopo jelo. Wah laik le sopo jelo, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya atau berketuan tipa aku, kata Aisyah, lema-lema ini. Apa Nabi itu berketuan? Ya Aisyah, ya wahai Aisyah, kata Nabi itu lema-lema Aisyah. Wahai Aisyah, hal indakum syai'? Wahai Aisyah, ara ke pekeloran tini mada bahasa. Lema-lema Nabi itu jarak subuh, menurut Siti Aisyah ngenang ara ke penyampah sini Aisyah. Qalat qultu ya Rasulullah Aisyah. Maka aku jawabin Rasulullah, ma indana syai'. Wahai Rasulullah, kata Aisyah, ndik narak pekeloran, ndik narak nasi jangan teh mada bahasa. Atau darat penyampah ya Rasulullah. Padahal Nabi ente lema-lema le Siti Aisyah ngendek minta pekeloran penyampah. Lagu Siti Aisyah ngambil darat penyampah teh Rasulullah, darat pekeloran. Darat makan pagi teh. Qala, maka Rasul bersabda, inni shaim. Qala fa inni shaim. Au munang anoja mara bahasan teh. Ku puasa akhirnya kata Nabi. Berarti Nabi malam dia sudah berniat. Lagu di teman gawe sesuatu yang membatalkan puasa. Mediana nyampah, lagu darat penyampah. Aisyah dan darat penyampah. Nabi tengah qala fa inni shaim. Amun dengan aja ku puasa akhirnya. Nah ini baiknya si Imam Syafi'i yang pernah kanggo mun puasa sunat. Dia terserah berniat malam lagu kelemakna teberangan puasa kanggo berniat puasa sunat. Lagu pun jemaah puasa Ramadan dia nak kanggo. Man lam yubayyiti syiyama minal laili fala syiyamalah, untuk puasa wajib. Saya dia nak berniat puasa lek malam harina atau sebelum terbit fajar, maka dia nesah puasa. Kedaka tenahan diri itu dengan terbit fajar sampai tenggelam matahari, lagu dia berniat malam lek waktu terawih atau lek waktu makan sahur dia berniat, maka dia nesah puasa. Ini hati-hati, nggak selalu jaga niatnya kan malam dulu. Yang pun hati-hati, no bagus sih no jarak terawih ingatang pada jemaah pada berniat puasa kan. Sambari le sahur lupa ya laun. Memang paling bagus adalah waktu sahur, mendekati terbit fajar, paling bagus kalau berniat. Apalagi di akhir sahur kan, wah berniat, jerak teman nginam wah sempurna malah. Lagu dia yang ngombe, berniat setelah tarawih meskipun teman nginam malam. Karena puasa sinon niat nanti dia ngadu kosop, dia langsung tegawi. Nah ini lihat niat. Si kedua rukun dengan puasa sino imsak. Imsak sino maknanya menahan. Tenahan diri dengan segala yang membatalkan puasa. Dengan terbit fajar sampai tenggelam matahari. Berarti le imsak sini dua. Awal imsak, kanca akhir imsak. Berarti batas akhir tembangan sahur barang awal berbuka. Nah ini perhatian waktu ini mengenai akhir sahur dan awal berbuka, cukup baiknya si ulama khotiyuh jelas dengan Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah ayat 187. Karena ada syidah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haitul abyadu minal haitil aswadi minal fajr summa atimmus syiyama ilal lail. Mara bahasan wa kulu washrabu, terus pada mangan nginam nanti sudah Allah
hatta yatabayyana lakumul haitul abyadu minal haitil aswadi minal fajr. Sampai nampak olehmu benang putih suahan benang bedang lengan pajar sini. Garis putih suahan garis bedang lengan pajar sini. Nah, ini awal waktu subuh. Ketika muncul garis putih suahan garis bedang. Ini waktu pas sebenarnya. Akhir sahur ketika datang awal waktu subuh. Cuman sebagian ulama ngenang sebelum terbit fajar sebagai tindakan ikhtiyat, kehati-hatian. Yang pun hitam baita waktu ikhtiyat baita waktu sebagian ulama ngenang sebelum terbit fajar. Sebagian ulama bukan berarti dia ngadu dalil, nggak ada dalil. Terutama hadis dengan sahabat Zaid bin Sabit, hadis riwayat Bukhari. Sahabat Zaid bin Sabit menceritakan bahwa jarak kami makan sahur kanca waktu subuh kira-kira 50 ayat bacaan Al-Qur'an. Ke sahabat Zaid bin Sabit, hadis Bukhari Muslim. Lagu Al-Quran menang batas temangan sahur, batas temangan sampai hatta yatabayyana lakumul haitu abyadu minal haitil aswadi minal fajr. Sampai nampak si ita garis putih suahan garis bedang lengan pajar sinu. Karena garis bedang lengan pajar sidik pertama. Yaran pajar kazib. Mun garis putih sinu yaran pajar sodik. Datang awal waktu subuh. Lagu pertanyaan, ya memang waktunya. Lagu pertanyaan sino. Di nara wah ita ngadu ilmu no. Dan wahra ita ngadu meskipun tang kaji kitab jarang ngadu kitabnya. Mengetahui awal waktu sholat. Kebanyakan ita ngadu kan waktu jam kan. Yang putih yang ngadu lahir zaman sini. Ndi kita bertambah alim, lagu kita bertambah jahil. Dengan lain dia narak jam. Tentu yang ngadu ilmu nang kita awal waktu. Lagu kita itu jam ini. Berarti darah gawe na pekih tentang waktu. Karena kita selalu paham taklid, paham apa na gurun telai, tempulut, nurut-nurutan kan. Berarti kita nangka jam ini waktu. Kemudian semakin jahil sebenarnya. Meskipun tapal kitab, luwe karena kapal kitab enggak. Lagu dia ada alim jahil. Ya pokoknya anak ulama lae, tuan guru lae, bodoh-bodoh. Ya blok-blok, lagu ya alim-alim. Ndek wah ngapal kitab luwe-luwe, lagu paham. Muka anak enggak kita. Hafal kitab. Lagu dia paham. Yang punya beda, pinter, rana alim beda. Kitab Quran membekas di dadanta dengan cara diulang-ulang dibaca, bukan dihafal. Muntah ngapal-ngapal ini itu kajuman sebenarnya. Si bagus itu ulang-ulang. Dia selalu bagus tekniknya, mudah-mudahan tapal terpaham, malah bagus. Lagu intinya paham penting dulu. Biaran paham, bau kita nerapang kehidupan, bukan apal-apal untuk kompetisi. Ini nomor dengan nengka, apal Quran untuk pertandingan, apal kitab untuk pertandingan, ini untuk diamalkan. Nengka zaman tenengka. Kita pada presentasi, pada ngupload selapu pondok begitu. Dengan lain kan pinter putih kalau kita zaman tenang pinter-pinter lagu kita selekin jahil perasa doang. Kita lewian pada raos nengka amal tenedara sebenarnya. Dengan lain dia napa lagu paham seke ku tahu seke ku amalang dah lain itu. Kan dia leluwe nengka sejuta tahu ku seke pun mun ku amalangin. Hati-hati. Habis dosa besar ketika lupa. Dosa besar. Ingat habis ini.
Karena ganjaran beli habis ini. Bau nyepat keluarga dengan neraka sih. Lagu lupa sahuruf, dosa besar bagi habis. Walaupun dengan alim, lu apal kitab, dia tamalangnya bahaya. Resiko apal paham amalan. Mangkuti malang ilmu malanguna. Saya dia nala malang ilmu dah telaknat sini sudah Allah temurkai. Tidak ada dengan Yahudi. Kan kita bilang jelut dengan ghairil maghdub. Dendek kumada dengan sudah murkai dengan Yahudi. Kumbe dengan Yahudi, pinter-pinter. Aku amal dan dilarang. Beda dengan walad dolin dengan Nasrani. Jahil-jahil lagu taat-taat. Dengan Nasrani, lu ibadahna lagu bodoh. Mun dengan Yahudi pinter-pinter lagu amal nendara maghdub. Kita jadi dengan Islam ini umat Muhammad di antara dua. Mun tuah berilmu ndak dia taat. Jangan taat. Jadi kan itu ndak kumada Yahudi, ndak kumada dengan Nasrani, ndak kumada dengan si demurkai, ndak kumada dengan si desa setang. Nah ini hati-hati. Kamu perlu paham ini. Nah yang boleh karena sini akan terutama oleh puasa sini. Hati-hati. Memang waktu tepatnya batas akhir tenangan sahur ketika datang awal waktu subuh. Pertanyaannya awal waktu subuh no? Pertanyaannya tidak ada itu pas awal waktu nah. Kan itu patokan ta'azan muazin sini. Lagu bisa jadi muazin sini telat ya azan semenit 2 menit. Berarti misalnya 2 telu masjidnya mustahil berembaan azan. Pasti ada juluan, ada kemudian dia berembaan dah, yang berurutan. Baginya pun kan masih kan 4 masjid tambah santren 2, 6 azan sewaktu, arong-arongan kan dia serentak. Berarti simbe awal waktu. Itu bahaya. Yang pun lebih selamat baik pendapat sebagian ulama sekarang sebelum terbit fajar. Baik aturannya wah imsak lah, artinya imsak. Ini wah terbaik jaga-jaga. Meskipun dia sebenarnya batas akhir sebenarnya lagu untuk tindakan ikhtiyat kata ulama. Enggak laun pada semeton terbahaya laun. Saya bingung tentang kita awal waktu subuh sehingga apa ngana? Munara sudah mangan sahur, dengar dekat dengan azan lagu nasi dengan buih. Terus mangan wah sampai na buih nasi le piring no. Sok ndak ada berombo. Nauzubillah. Ini pendapat semeton ini. Yang dengar terdengar langsung sampai tebal yang ucapannya. Karena faktanya. Munara sudah mangan. Dengar dekat dengan azan. Terus wah mangan. Sok ndak ada berombo. Berarti bertentangan kan ijma ulama. Mun ijma ulama apa kan? Munara sudah mangan sahur. Nasi no wah kunyah telik mulut dah. Jangankan masih le iman tekat bahasa hadis. Kat ulama no wah kunyah telik mulut tetau no wah. Tinggal tendalannya doang. Lagu dengar tengah dengan azan subuh, maka wajib temuntahangnya kan. Wajib temuntahangnya sugulangi. Mun tetelannya batal puasanya. Batalnya wajib tenahan dah. Ditekanggu mangan nginem sampai datang waktu malam. Untuk apa? Untuk menghormati bulan Ramadan, gancang hormati dengan si puasa bulan Ramadan. Ini jemaah bagi ibu-ibu dia arak sudah datang tamu dah haid misalnya atau nipas sudah. Nanti kan haram dah puasa, ndak sembarang mangan nginem. Dinyebuk tahu dah. Berarti malah sembarang sino maksiat sudah. Berarti sih dia dah hormatin bulan Ramadan, dia dah hormatin dengan si puasa bulan Ramadan. Meskipun dia dah kanggo puasa karena ada haid atau sudah nipas, lagu nyebuk mangan. Karena secara hawa nafsu kan biasa dengan lapar itu mangan juluna, pasti ada rasa. Rasanya sih mengganggu kesempurnaan puasa dengan sida berdosa.
Hati-hati. Nah biasanya ibu-ibu sini puasa jamak lepakan mangan sengaja nggak kenakan apa-apa, entah. Berdosa itu. Hati ini pun dengan si batal doang nyebut-nyebut. Wajib menahan sampai datang waktu berbuka. Untuk hormatin Ramadan, kencang hormatin dengan si puasa bulan Ramadan. Ini menurut ijma ulama. Lalu sebagaimana bahwa ungkapan semeton menang ulama dia maksum ya. Lagu ia pun sih pendapat dia lebih-lebih dia maksum dah. Lalu pun sebutan ulama bahwa dia main-main. Kita sebenarnya itulah ulama ini. Kita nyambung ongkat ulama. Kan dia sempat tonton dia maksum ulama tengumben urut dialog. Nabi maksumnya Nabi paling maksum. Lagu si muni sino pun masih lebih-lebih dan lebih maksum mana. Kita terjaga. Yang pun mudah-mudah ya sempat tonton tentang pendapat ijma ulama. Tuh wandeh. Dan apa alasannya? Karena arah hadis. Hati-hati ini. Arah hadis dengan sahabat Abu Hurairah. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Sahih menurut Al-Hakim benar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Ini kedua hadis. Memang ini hadis dengan Abu Hurairah. Hadis Al-Hakim. Al-Hakim menurut Al-Hakim hadisnya sahih. Apa maknanya? Iza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u ala yadihi. Munara sidang dengar ongkat dengan azan, sedangkan makanan sino wahli yadihi le iman tatawana. Basin dia menyuapi. Maka ndak mentelahangnya dan Nabi. Maka terus suapang wahya sampai selesai hajat. Nah, baiknya nasus matontak mulai pireng. Kakan dia biasa. Sok ndak ada berumbu. Hadis sahih Imam Al-Hakim. Nah, ini bahayana. Baitang diri ta hadis tanpa tambait penjelasan ulama si ahlina. Sesat kita masih tambait tang diri ta Al-Qur'an tanpa penjelasan ahli sesat masih. Karena ngumbe karena salah si tani sebatang hukum laun. Mari sini coba. Bayu bait dengan kanggo dah kana azan dengan manginam wah. Sampai selesai hajat. Padahal para ulama termasuk ulama Imam An-Nawawi menjelaskan. Beliau mengatakan para ulama menjelaskan bahwa maksud hadis dengan sahabat Abu Hurairah ino waktu sebelum terbit fajar. Karena masa Rasulullah muna datang bulan Ramadan, pihaknya dua muazzin. Arak muazzin le waktu malam, arak muazzin le saat datang waktu subuh. Khusus di bulan Ramadan, saya sudah pihaknya si Nabi ajan le waktu malam untuk duduk dengan mangan sahur. Ini tunjuknya sahabat Bilal bin Rabah. Muna ajan untuk nanda yang awal waktu subuh. Ini pihaknya si Nabi muazzinna aranna sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Yang pun ada hadis dengan sahabat Abdullah bin Umar, hadis riwayat Imam Al-Aisyah, hadis Bukhari Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilal yu'azzinu bil-lail fakulu wasrabu hatta yu'azzina bnu Ummi Maktum." Fa innahu la yunadi hatta yatlu al-fajr Nabi. Pada bahasan inna Bilal yu'azzinu bil-lail. Sesungguhnya Bilal sino kata Nabi azan le waktu malam. Berarti mari kita le mesin duduk sahur ngono. Fakulu wasrobu dan Nabi maka pada mangan sahur. Pada mangan nginem hatta yu'azzina bnu Ummi Maktum
sampai na azan Abdullah bin Ummi Maktum fa innahu la yunadi hatta yatlu al-fajr. Karena sesungguhnya Abdullah bin Ummi Maktum sino ndek negin azan mun ndek naman datang waktu subuh. Lagu ingat ini sahabat ini. Abdullah bin Ummi Maktum sahabat. Awalnya sahabat buta karena berkat istiqomah salat berjamaah tauli ang penggita sida Allah subhanallah. Ini Abdullah bin Ummi Maktum. Ya si ceritanya le hadis sing ngenang sopo dengan buta berketuan tipa Rasulullah, wahai Rasulullah, bau ke tiang berjamaah nang masjid. Apa kata Rasulullah? Boleh bau. Lagu ketika lalu tanggor si Nabi Malik Abdullah. Lagu dengar dek dengan azan, nggih ya Rasulullah, mendengar wajib tetap miluh coba dengan buta ini. Abdullah bin Ummi Maktum. Terus apa kata Abdullah bin Maktum? Saat sino ndek kuah ninggalang salat berjamaah nang masjid sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sino ngule ang penggita. Jerak ya buta. Karena berkat istiqomahna salat berjamaah. Munitan deh baru terematik sekali lah sakit kayak sakit katut arak arahnya di dunia aja silahkan aku jemaah lihat hadapan sida Allah apa argumen telang ketemu ngeles inilah jadi pembelajaran salat berjamaah dengan si mana ini Abdullah bin Maktum istimewaan. Nah iya kan namanya sahabat ini sahabat semua tahu nah awal waktu mun ita kan patokan jam katanya. Mabahaya kan jam. Yang pun yang ngombe mun untuk azan subuh na ketian sekedi dulu. Karena kadang-kadang Tuhan ditenggi Tuhan kita langit. Jam patokan teba bau na munduran sekedi waktu subuh. Lagu mengotok sahur ikutin waktu imsak wajib sebagai tindakan ikhtiyat. Berarti kan tanya jelas. Berarti hadis dengan Abu Hurairah sino maksudna Nabi yang terus mangan nginem selesai hajat dah sino ketika sahabat Bilal bin Rabah azan. Karena mun patokan sini berarti sida Al-Qur'an sing ngenang fakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul haitul abyadu minal haitil aswadi minal fajr. Terus mangan nginem menurut sida Allah sampai nampak olehmu, berarti bara batas sampai apa? Na penggitan garis putih, suahan garis benang. Berarti nuwah tema awal waktu subuh batas. Nah, lakukan hati-hati, berarti waktu imsak biasa baik dimana deh. Nah, puasa soalnya. Nah, adapun ini berarti batas akhir temangan sahur, ukur jarak ketika 50 ayat bacaan Al-Qur'an yang pernah datang waktu subuh. Berdasarkan hadis dengan sahabat Zaid bin Sabit riwayat Imam Bukhari. Nah, nangka batas akhir atau awal berbuka karena dia jadi patokan kelanjutan ayat seberu. Summa atimmu syiyama ilal lail wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul haitul abyadu minal haitil aswadi minal fajr. Summa atimmu syiyama ilal lail. Kemudian sempurna yang kata si Allah. Sempurna yang puasa sino sampai datang waktu malam. Lagu jemaah keluian itu berbuka waktu petang. Al-Quran ngenang summa atim musyama ilal lail. Sempurna yang puasa no sampai datang waktu malam. Biaran waktu malam benar-benar datang waktu maghrib. Waktu maghrib sino singkat. Cukup bersuci, cukup azan, iqamah, sholat 5 rakaat, gue waktu nuah. Selesai waktu maghrib kok, singkat waktunya. Lagu mau jemaah Ramadan belo jadi waktunya. Karena lemak doa dengan azan. Apalagi nara masjid ngitung nang dari 7 menit, dari 5 menit, dari 2 menit, nauzubillah min dzalik. Apa tiang kita pembodohan akhir zaman oleh agama ini. Waktu maghrib ini ngitung dengan waktu jam.
waktu jam ini bahaya. Coba sih beda jam deh coba. Kira jam masjid nih. Jam 20.23. Jam tiang jam 20.19. Bahaya. Ini lebih 23. Jam balu lebih 23 menit. Mun jam tiang jam balu lebih 12. Bisa kena nih. Ini kena mun tiang aja jam tiang kena. Lebih becat sini 4 menit dari ini. Bahaya, mun tengah 2 jam. Yang penting pembodohan sebenarnya jam sih. Mun tengah 2 patokan waktu sholat. Jam keliru itu. Darak gawin tentang kaji kitab dari ini. Padahal waktu zuhur jarang hitam kita tergelincir matahari kalah barat dulu. Batas akhir waktu nepiran. Kan jam kita kadang-kadang pada tinggina bayang-bayang kaca benda sih. Berarti buaya waktu zuhur. Mun ngelewatin sekedi bayang-bayang sini lengan benda na berarti temu waktu asar. Mun wah 2 kali lipat panjangna bayang-bayang na lengan benda sini berarti buaya waktu asar. Ini jarang teng kita ini. Mun dengan tua ya alim katanya. Lihat bangket tau na tengeri kita pacekang na kayu nu. Kita na lendo na nu. Kita kan jam nang kita. Apa nang semakin jahil sebenarnya, semakin alim. Mun nang lainnya na sekolah. Mun itu dengan engke kan di sekolah berarti pinter. Dengan alim, no, dengan ngaji. Yang pernah beda guru sekolah bareng guru ngaji. Mun guru sekolah kan akhirnya pinter, mau juara. Mun guru ngaji akhirnya paham. Beda. Wajar seorang murid sino beda adabna. Lek guru ngaji na kaca guru sekolah jelas beda. Karena tujuan belajar beda. Mun guru sekolah bertarget, berbatas. Mun guru ngaji tidak batas. Yang penting paham. Ini bedanya kita kan calai. Mun ngalai kan saya guruna. Si guruna, ustaz tuan guru. Mun kan dek beton sekolah. Kan beda. Dengan oke. Ero tuh zaman tenaga. Dia teman sisi guruna. Mun enggak membeto na sekolah. Sekolah na betang. Kuno guru lain no. Dek narak titalna. Luar biasa mahamin kitab, luar biasa hafal Quran, hafal tafsir. Mun enggak kan wajar jurusan tafsir Quran wah. Untuk beda enten deh, lagu ba sisi zaman mendarat masalah. Karena minder ba sekolah lagu utama yang ngaji. Nah, seimbang semutan deh. Mudah-mudahan atau bau talim terpinter luar biasa. Sempurna ya kan? Cuma temban dengan aslinya barang sineng kedua. Karena dengan engkau kak pinter-pinter marah dengan layak bodoh-bodoh. Luar biasa ulama-ulamanya bodoh-bodohan. Padahal itu diri ini pinter lagi belok, dijahil. Gak sejengkal utak tenengka. Mau dengan layak mahamin agama panjang utaknya. Melajarin pekih pada segera dengan engka sejengkal utak main pekih. Yang pandangan umum pekih kan pasti luwe perbedaan. Ampun ibarat tang segera karena luwe panti-panti. Berarti luwe perbedaan ikhtilaf. Hati-hati deh. Lagu ndak sini tetap pekih ndah. Pekiak betul dunia nulun. Kamar sini doang wah rukun puasa susah, jarang tegap dua. Nah ini yang jelas jangan manik di sida Allah sini sempurna yang puasanya sampai datang waktu malam. Mbak ukuran malam datang awal maghrib. Nah lagu kita tahu ya awal maghrib patokan jam masih. Begitu sejam nendah sambil pantau alam no. Mun dengan layak dia narak jam, bila dengan awal waktu maghrib kita ada bukal. Cara bodoh-bodoh. Lagu lebih yang kena. Udah ngalai bukal kita kelalawar. Karena oleh rumpus-rumpus kena. Jadi mau nawah bue sugul selapu bukal no.
Berarti tandanya datang awal waktu malam maghrib. Lagu kita nengken darah bukal. Tuh, menara kelengkeng baru lihat bukal nengke kan. Karena hobi gantar alam tenaga. Batin bela dengan tenggita ya, kita manuk no sambil kita jam no. Sedang mudah-mudahnya kita manuk. Masa terkalah si manuk? Karena tabiat manuk kan bukal kebalik. Mun bukal, mun waktu malam melengnya. Mun waktu kenjelut pedem ya dina begitu. Lagu mun manuk, mun waktu kenjelut terang ya merita. Lagu mun waktu malam pada bahasa sebagainya keno borangnya seru sih begitu dina berjelas. Yang pernah biasanya tabiat manuk sini. Mun bekedek, mun wah datang waktu maghrib, tayak ketipa petindoan. Coba kita manuk lepas-lepas, biasa tindo lepau misal. Pada mun awal waktu datang awal malam, buat bergegas tayak ketipa petindoan. Nah, kita luwe aja mak berbuka, wah nginam ais, manuk masih ngelidung, meta makanan, nauzubillah. Wah itu berbuka. Yuh, lagu sunnah ada ini. Iya sunnah. Memang dari baginda Nabi menyebut manik besida Allah. Ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Hambangku si paling kucintai si segera berbuka. Biar jelas kan? Dan sebaik-baik manusia sini udah ada ajaluhum fitra wa akharas sahur. Kebaikan le manusia sini bagi dengan si menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Kamu lah 3:30 dengan sahur akhir haram ini. Ukur waktu akhir, waktu tahajud. Itu waktu akhir teman sahur. Lagunya awal waktu ini. Temalik segera, malik sunnah, apa kenana munsi wajib nasida. Saraan dia tulah berbuka. Dia na makruh puasa teh cuman dia temau sunat dalam waktu berbuka. Sunat karena berbuka no hukumnya sunat, mangan sahur hukumnya sunat, puasa no hukumnya wajib. Masa sunat tepalik lagu wajib seda? Bahaya. Intina tak berbuka sino sok ndak neman terbit selapu bintang. Mun wah be terbit selapu bintang nanda yang waktu maghrib wah bue. Selama masih sekek dua terbit bintang darah masalah. Yang pernah bintang genang la tazalu ummati ala sunnati malam yantaziru bifitrihim tulu'an nujum. Umatku sino kat nabinta tetap ia berpijak le sunnahku selama dek menunggu berbuka lek waktu bintang wahwe terbit. No selama dia memang terbit tapi bintang sila akan alayaan kumbe. Cuman sunatna sino berbuka dulu ampuh te salat maghrib. Enggak kesembahyang dulu ampuh te berbuka nu makruh jelas. Lagu ndek na puasa te makruh berbuka sunnah nino dia temau mau makruh jarina ketinggalan bagus berbuka lah. Lagu kat ulama pakin dia tak berbuka pun dia ngombe-ngombe. Karena mun wah waktuna metu dirina puasa. Daripada dia kesusu-susu. Ya put yang gambaran jemaah. Kedu jadwal noh darat masalah. Lalu mun tiang memang dah kurang setuju yang jadwal. Ya kumbena. Ih. Ndek teman puasa wah jari jadwal berbuka. Sedangkan lain awal Ramadan ndek tengenu. Muhammadiyah nggak ada masalah. Kamu sareng ngono aja mak jadwal wah jari. Mun sareng ngono mak tulak be ke mantu pemerintah mantoriatul hilal. Tikutin Muhammadiyah ngadu hisab. Muhammadiyah walai le awal tahun. Kau nentuang jelus sakane puasana. Wah tentu. Karena kan sesuatu sing deman terjadinya prediksi sih. Dia kota ini harus tepang. Karena alamnya kan berubah-ubah.
Bukan apa nang aneh deh. Aneh. Ketika dek man datang Ramadan wah jeri jadwal. Kemudian namun awal Ramadan Rudin dia tengah di Muhammadiyah, ngadu hisab dadakan. Tentuan dengan awal Ramadan. Kan iya nanti kita hitung secara dulu, pikiran secara akal sehat. Kamu patokan kata jemaah awal berbuka kita jadwal wah jeri dengan Rubin jadwal. Berarti tekadu pemerintah dah. Hisab ya kadu dah ya lagu pantu alam nunda. Pantu alam nu. Benar-benar ke wah malam ni datang waktu malam atau datang waktu maghrib. Ini awal waktu berbuka hati-hati na ibadah. Jadi apa pongkat dengan alurang dulu. Nah bejulu berbuka terdoang. Kedu jadwal no mana-mana lagu lebihin ya 2 menit atau 3 menit. Karena bahayanya mari ini jamnya kan tidak. Ini jam 20.34. Jam tiang 20.30. Berarti 4 menit beda. Bahaya. Simbe patokan ting ini. Simbe tekadu. Sedangkan jadwal misalnya jam 6 lebih 7 menit misalnya mah. Nah, kan wah jam 6 7 menit. Jemaah kita jam beda-beda bare. Simbe kena jamnya. Bahaya mentengadu waktu jam semata-mata. Yang punya pantu waktu jam, pantu alam nunda. Akhirnya muncul ainul yakin sampai hakul yakin. Tak teragu bare. Yang pernah para guru telai kan bit awal waktu enggak kembang-kembang nah wah muncul motek secara lebih bagus lebih yakin kita lebih yakin dalam masalah kemunduran sekali soalnya terbit selapu bintang baru nama karena waktu maghrib kan ini sangat singkat nah ini sekali jadi perhatian adapun kesempurnaannya enggak selupa doa-doanya waktu makan sahur maupun waktu berbuka. Misalnya waktu berbuka tentang ini dengan ngadu doa Allahumma lakasumtu. Permasalahannya hadisnya. Ya, permasalahannya si ulama. Lagu doa dengan zahabaz zama'u pun masih terperselisihan masih si para ulama. Apakah ya hasan atau ya dhaif? Pada-padanya. Lagu paling bagus sebagai fadhailul a'mal. Dia ngumbe-ngumbe selapu nak kadu doa. Saya misalnya kadu doa bare Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau kadu doa zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Kata gabung ya doanya bagus sih. Berarti mun gabung yang mumpes sudah baca ya. Berarti Allahumma lakasumtu sinu sindek man mulai berbuka. Berdoa dulu. Bismillah baca, terus baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampuin namai. Wah inamai, wah gue tenggorokan baru udah kadu doa. Zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Kan jelas. Dahaga telah lenyap, haus wah hilang, kan? Tenggorokan wah basah. Pahala wah sempurna jika Allah menghendaki. Berarti suhan tenginem tembaca doa zahabat zama'u. Mun dengan baca sebelum keliru. Karena maknanya mana zahabaz zama'u wa batallatil uruku. Haus wah hilang, tenginam wah hilang, tenggorokan tah basah tentu wah nginam. Berarti sempurna puasa, sempurna wah puasa anta sempurna pahalana jika Allah menghendaki. Yang tak bagus, kedua nak doa. Sebelum temulai baca bismillah, Allahumma lakasumtu. Wah selesai nginam baca zahabaz zama'u, sempurna nak rombok ya malik. Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in anta ghafirali. Sempurna doa. Lagu mun doa mangan sahur sak belo loh ente. Ya kedua untuk memperbaharui baruang niat wah kan. Allahumma anu nama itu sama kadin
Karena mun baca hadis dengan Abu Hurairah, Nabi ketika mau hidangan syahur, di hadis Imam Muslim ini bacana istighfar kaca doa. Apa bacana? Sami'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa abdil alaina aizan billahi minan nar. Ini doa Nabi ketika syahur di hadis Muslim dengan sahabat Abu Hurairah. Lagu ampun barat si dengan tuak telek nawaitu somagadin caran tak kita tono atau tembaruan niat maksud. Lagu mendoanya si beruno deh. Ini hadis dengan Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Nah mulai terlanjut di Pak Taraweh lagu jam dengan besade deh. Jam siwa lebih 35 menit jam tiang wah melewati waktu karena tarawih masih lupa deh. Lalu enggak guru ente nyempurna ya le kajian penutupan Kamis mendatang deh. Mungkin karena keterbatasan waktu sampai des mungkin buat yang sampean malam sini lebih kurang tiang mohon maaf. Lagu sindeman takhirin jelas aku noh. Ya, arak dengan puasa le tanggal 13 Saban. Lagu tema awal Ramadan alasannya kena sempurna 13. Yang udah berniat menang nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani. Ingat, ku berniat puasa sepanjang bulan Ramadan. Atau ku berniat puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Dia nak sebut jelo na. Dia nak ku puasa siwak likur jelo. Dia ku nak puasa tanggal 13 jelo. Sebutnya sebulan penuh. Karena sebulan no enggak dua model jelo na. Duit na. Kadang-kadang siwak likur, kadang-kadang 13. Si sebulan, si siwak likur sebulan, si 13 sebulan. Berarti dia tengah du ilmu deh. Penyumpang dia harus 13 sebulan. Ini lihat tahun Komariah, bulan Komariah, tahun Hijriah, bulan Islam. Beda ya mun bulan. Coba lihat bulan Masehi doang ke sebulan doang sebutan. Wah tentuangna Februari balu likur. Laun 10 tahun kemudian menjadi siwak likur, kan? Wah tentuang. Lagu mun bulan ke sini bulan Islam, bulan Komariah, ndek tentu. Yang pernah sebutan ya, jemaah Sa'ban sini, mun menurut perhitungan tiang, mun menurut dugaan mas, tergita dengan tanggal 15 Rubin, kemungkinan siwak likur jelo Sa'ban sini, bulan Sa'ban sini ke, lagu jemaah tergita pemerintah itu dulu, karena ia sehingga dua alat, kita muncul hilal, bisa jadi lo telung sempurna, telung dasa jelo. Nah, jelas kan paksa na diri na gawe puasa sunat li tanggal telung dasa Saban kan sebutan tiang ya hadis. Man somal yaumal lazi yusakku bihi faqad aso abal qasim. Sai gawe puasa sunat li tanggal telung dasa Saban atau hari meragukan, maka ia ia bermaksiat tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid sana penyempurna tunggal tetap ia bermaksiat tiba Nabi. Yang pada ulama hukuminnya jumhur ulama haram dengan puasa sunat di tanggal 13 Saban. Bisa jadi lu niatnya puasa sunat dan ndak puasa wajib. Apalagi tekan informasi itu jelas. Jemaah bisa jadi malam Sabtu kemudian suwe santai kan nunggu pengumuman pemerintah. Kecuali pemerintah tengenang sempurna telung dasa hak kepuasa.
Lagu tetap yang melembil puasa jemaah Sabtu, tetap dia makruh tahrim. Kumbena ndik nakanggo nyambung malek. Puasa sunat ganca puasa wajib. Kan yang jemaah puasa Syawal, arak batas ini sejelo Idul Fitri. Baru apa terganggu puasa Syawal. Ngenopun Sya'ban sino balaknya itu hadis la taqaddamu Ramadan saumi biyaumin wala yaumaini. Ndak dulu puasa sejelo dua jelo sin Ramadan. Lagu bagi nasi berpuasa silahkan sebiasa. Lagu sejelo dua jelo sebelum Ramadan namun telah puasa sunat. Kan jelas. Dia bukan bet alasan nang akhir sempurna melin deh. Lagu ternyata jelone siwalikur, wah siwalikur sebulan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetap si bahaya muazzin. Muazzin hati-hati muazzin kan ikhtiyat muazzin nebelian waktu di waktu azan. Dan dalon bit awal waktu azan. Kecuali waktu isya kan. Mun waktu isya punah gue si abang kuning no awal waktu isya aman kena tazan. Lamun waktu si lain. Maghrib ke misal. Ternyata jemaah azan di man waktuna arak dengan li bangket sembahyang di luar waktu sholat dosa besar. Lagu si lebih berdosa muazzin. Karena ia patokannya kan awal waktu azan. Apalagi jemaah azan yang maghrib, azan patokan pernah berbuka dengan ternyata dia waktu muazzin lebih pelik dosa. Ia si berbuka masih pelik, si muazzin lebih pelik. Si pertama ya azan di luar waktu untuk manggil dengan sholat. Si kedua ia nyebapang dengan berdosa. Hati-hati. Yang pemuazin akan mentelatan azan dalam masalah. Daripada nemali dulu lagu zaman waktu lebih bagus mentelatan sekali. Keyakinan dulu ampun azan. Alur dengan azan tergeriur sih dengan alur azan. Misalnya tengah-tengah azan pun yakin waktunya tono apa azan. Ndak nurut-nurutan deh. Azan dengan ilu itu azan ndak. Dengan leka patokan terdiri dan pendengaran patokan ilmu. Ini keluian dengan jadi patokan aneh-aneh kok. Ndak meretem pulut nurut-nurutan doang. Bingung-bingung deh. Laka dengan hujan juluan kita mengujian dalam masalah. Masih tak ada azan berjulu, dia nak berketik berjemaah masih dia. Ini turut tidak masih. Lebih azan diri jemaah tetap panggil. Azan ndak nurut-nurutan. Ndak nurut-nurutan deh, hati-hati ndak nurut-nurutan. Gaduh ilmu entan. An awal tersebut al ilmu imamul amal wal amalu tabi. Ilmu terturut. Nah, maka mau ngapalih bah muazzin tok nanggung risiko. Merdu saya muazzin, pira dosa dengan sinurut dia sekenoan nang muazzin. Hati-hati. Perlu hati-hati deh. Wallahu a'lam bishawab. Ya maksudnya kan arah disebut wa huwa syahrun turbahu bihil a'malu ila rabbil alamin. Karena lihat bulan Sya'ban sini tak angkat amal-amal, maksudnya penutupan catatan amal setahun. Ini kira penutupan deh. Bahkan Sya'ban sini dah pembukaan lembaran baru untuk tahun berikutnya. Berarti amal tes selama setahun sino tak angkat dia le tahaturang tiba ada sida Allah le bulan Sya'ban. Untuk tiap minggunya le setiap jelo kemis sore kemis tahaturang amal tes selama seminggu tiba ada sida Allah. Mun selama setahun le bulan Sya'ban menurut sebagian ulama sino tepatnya le tanggal 15 Sya'ban nisfu Sya'ban.
atau selama setahun ini tahap kurang tiba sudah Allah. Terus tema tanggal 16 pembukaan lembaran baru untuk catatan amal selama setahun berikutnya. Itu kena. Ya kena arah hadis nyebutnya ngenang wa huwa syahrun turfa'u bihil a'malu ila rabbil alamin. Wallahu a'lam. Azan Jumat memang asalnya sekali, Rasulullah sekali, Abu Bakar sekali, Umar sekali. Ketika lihat Masya Utsman bin Affan dari 2 kali azan. Alasan Utsman bin Affan radhiyallahu an karena kaum muslimin sedekah duwe kesibukannya sehingga butuh ngetambah 1 azan. Yang pada 2 kali azan. Jadi azan pertama sino ndek nenandayang masuk waktu. Azan pertama cuma ngingetan kita siap gina datang waktu Jumat sholat Jumat. Terus terkira ya Pak. Kira dengan awal Jumat azan kedua. Nah, li azan kedua nandayang masuk waktu. Pada biasa waktu zuhur. Hati-hati. Azan pertama aja boleh jam 10 boleh. Jangankan jam 12, jam 10 azan pertama enggak ada masalah. Karena masalahan. Lagu perkira ya mun azan kedua ino datang awal waktu sholat. Berarti masuk waktu. Nah, berarti bagi ibu-ibu azan kedua perhatian. Mun azan kedua berarti kanggo sudah sholat zuhur balik. Ada masalah. Kan ada yang waktu azan kedua. Nah, artinya perkira waktu nanti. Berarti boleh usaha yang azan pertama pas awal waktu. Nggak kali waktu khotbah atau ada waktu susah. Harus azan kedua. Berarti awal waktu, berarti itu azan kedua, baru setelah khotbah kan atau bahwa tak khatib baik. Kan tak suwe-suwe yang jadi khatib lah. Muntah khotbah tak belo-belo, apa belo-belo. Khotbah nasihat. Pesan nasihat enggak nah. 10 menit selesai belo-belo. Dia tulang ngaji khotbah. Khotbah ngingetan. Di nasihat. Enggak belo-belo deh. Karena Nabi sambil salat beluang sama Jumat. Kontaan khatib. Poin-poin jari bang. Seragawi ada setengah jam khotbah dengan pada mendarat kena. Lebih baik 10 menit lagu tema sekek. Alhamdulillah. Tapi sekali Jumat tema sekek. Mau pelajaran, mau ilmu. Ini penting pun Nabi ngenang dengan si fakih sini adalah kontak khotbahna belo salat ini habis. Kontak khotbahna lagu belo sembahyang. Ndak kan baca rakaat pertama ina ataina lu. Nabi luang sabihis lah kan. Izazul lah biasa kadune Rasulullah. Nah panjangan sholat aja. Cuman khotbah kontak. Mana-mana sekali khotbah bau dengan jauhnya.
daripada beluna doang dengan ngantok apa kan. Singkat-singkat khotbah cukup pesan nasihat dari wallahu a'lam. Ndak mereka kasih baru ndak kayak wahlet tengah khotbah kon awal waktu mah bahaya. Nah, lagu tetap ini jadi susah kita lihat masalah Syafi'i lagi. Yang putihan berangkat almarhum lah ya. Memang mutambit pendapat memang Syafi'i berat. Apa ngana munara 2 masjid, lebih dengan sekian masjid. Dia nabu tepas suku, bila bersiang doang nabu suku. Nah, ketika sholat Jumat, simbe sisah si lebih dulu mulai. Si lebih dulu jerak. Ini sisah. Lagu apa nangkat gurun telah yang tanya kan ada lagu yang punya itu juluan doang Wahabi jerak sembahyang Jamaludin katanya. Juluan ini Jumat jerak kita. Ndak anggap di masjid angkat. Ndak anggap di masjid. Anggap di musalla. Karena mau ngotot masjid ya, masjid diror. Berarti ingin masjid itu harap memecah dengan masjid diror kata Al-Quran. Wada diror. Sekali berjamaah dan sah. Akan dah anggap di masjid. Ini masjid paling alai. Tengah gubuk. Munda anggap di masjid. Berarti kemudian sudah mulai dia kesah. Ajab Syafi'i. Di kitab induk, kitab kitab induk Syafi'i. Yang putih patokan kak. Dekat kemudian kemudian patokan ndak anggap di masjid. Nak nobe Jumat susah. Kesusu bareng ajan-ajan kesusu, khotbah kesusu mana. Ete kata ini masjid jami. Boleh masjid lagu masjid biasa, ndak anggap ya masjid jami. Masjid jami keske. Kan pada madal Mekah misalnya. Di Mekah tu Arab masjid turun hotel kan Arab masjid turun hotel masih. Lagu tu kadu berjamaah bilang dulu. Lagu mun Jumat sekali haram mana? Nabawi pun kan mana? Arab masjid jami, anggap masjid biasa, dek nama masjid jami. Untuk anggap ya masjid berarti besi juga mulai biasa. Menurut kitab kitab induk Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Azan kedua nandayang tema awal waktu. Azan pertama ngingetang ya fungsinya pihaknya si Imam Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan. Karena puan pihak ya tambahan azan seke karena kesibukan kaum muslimin kaum muslimin sileke luwe. Nangka mun tetepang sekali azan luwe ya sia-sia Jumat. Karena ingat mun wahtayak khatib li mimbarna kita baru terdatang ndara mau tah. Karena malaikat si nyatat dah lebih julu lebih julu. Dia julu membelin dengerin khatib. Lagu mau tertinggalan dosa besar nih kalau Jumat malik. Ya pun agak lemak-lemakan datang. Ini antin toh khotbah wah azan mun kan mun azan kedua berarti tayak wah khatib. Malaikat pencatat no betema wah. Bahasa hadis sahih. Betema yang perhatian dengeran khotbah. Waktu itu sih datang kemudian darah nyatat sia-sia. Nekan dia tegawe dosa besar nih kalau sholat Jumat malik. Gawe itu sia-sia sholat, sia-sia. Darah mau dapat. Nanti hati aneh. Kita lemaan mun Jumat no, ita nunggu waktuna, ndak ke waktuna nunggu itu. Darah masalah mau sholat biasa aja nih. Ndak kan wahazan dengan kanggo dekat komat terdatang kan karena imam zaman datang. Lagu mun khutbah lain mun Jumat, mun azan kedua tayak khatib no, wah sia-sia itu mau kedatang. Dia terdatang dosa besar, hadirin tak sia-sia karena darahnya. Intinya azan pertama ngingetang itu gina siap-siap gina datang waktu sholat Jumat, mun azan kedua nandayang datang awal waktu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Gana. Balas ya, dia wajib. Azan kedua si wajib kembali. Karena ia badan pada azan nyelamatang balik azan, dia tu wajib menjawab. Tapi balas masa pada
la haula wala quwata hayya shalah la haula kita hadirin no azan panggilan salat ino si wajib kifayah te tiru ongkat pada mara azan berarti azan kedua no sudah ikutin yang pernah ketika sudah datang le azan pertama nah baru sudah datang dengan azan kanggo sudah tunggu ya ampuh dah sholat dan barengan lalu ketika azan kedua sudah baru udah datang nah, maka dia dulu langsung sholat sunat karena setelah wajib kita dengar sesuatu si wajib no khutbah khatib no deh itu bedanya nah, intinya baru jelas deh azan pertama ada yang awal di mendatang awal ini datang akan datang muna azan kedua nanda yang datang awal waktu sholat wallahu a'lam bishawab jelas lah bilang deh boleh lah dengan siwa ya ya ini sekaligus sebagai penutupan dari tahun sini ya mudah-mudahan apa siwah kepada dengaran diri kita selama sini mudah-mudahan menjadi ilmu si bermanfaat mudah-mudahan semakin itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ke lagu sangat waktu sangat jam siwa hampir jam siwa sampai tiba laun insyaallah gurun nyempurna yang laun hari Kamis kita datang sebagai penutupan paling akhir yang cukup puasa kita karena waktu kurang lebihnya tiang mohon maaf lagu sendeman dah kepada akhirin permakluman sekedip si pertamanya nah titip si mami ngene lalu pada tetap tulang atuh ngene wahumang masih ngene bahwa jemaah le malam Selasa malam Selasa datang penutupan pengajian bulanan malam namanya ada sepikan bilang bulan deh gapok lau di malam pilih pondok penutupan jemaah le malam Selasa biasa setelah maghrib atau maghrib tuh nah ini permakluman dengan mami mulai selaku jamaah sila bagi terserah luang waktu kepada rame-rame pada hadir karena penutupan pengajian malam bulanan mami gurun ini sekali permakluman yang sampai ya karena waktu bahasa PT ya seperti biasa dah sebelum takhirin tak lupa daripada sekali pada hadiah pahala bacaan Al-Fatihah Pak selaku guru kita semua mengajar kita mudah-mudahan jadi ingat kepada Pak selaku guru kita Al-Fatihah. Si seterusnya Pak selaku tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh-tokoh jamaah masjid Babarul Huda. Selapuna si wah meninggal dunia, si jadi tokoh agama maupun tokoh masyarakat, khusus selaku jamaah masjid Babarul Huda, masjid sini. Selapuna tanpa terkecuali, sila pada sekali kepada hadiah pahala bacaan Al-Fatihah mudah-mudahan sino jadi maghfirah sekaligus penambah nikmat li alam kubur masing-masing lahumul fatihah. Si terakhir si terusnya tipa selaku jamaah sudah meninggal maupun selaku jamaah si sakit-sakit mudah-mudahan gelap-gelap desida Allah mengangkat penyakitnya dengan saja dia sabar menerima rahmat dengan desida Allah si pada merantau sini pada semeton jarin dan dijajarin si pada masih merantau pada meter rezeki baik luar daerah maupun luar negeri yang mudah-mudahan desida Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu kemudahan, pintu keberkahan, dan luas-luas lapang rezeki, kemudahan kepada meter rezeki. Si terpenting dah sudah mudah-mudahan dan tetap
dalam penjagaan serta perlindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sila sekaligus dah para jamaah umroh dan jamaah umroh non terutama jamaah umroh dengan pondok selaputna mudah-mudahan selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, terpermudah dalam pada perjalanan menuju Jeddah, Mekah, Madinah. Dan mudah-mudahan terus kemudahan sida Allah di dalam pada nyempurnayang rukun-rukun umroh. Dan mudah-mudahan selamat boleh mau haji atau umroh si mabrur. Selaku bagi umroh. Sila pada sekali kita berdoa kedua sila suratul Fatihah dipakai sida Allah Subhanahu wa taala dipakai tersebut baru selaku. Sila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Si terakhir tiba diri masing-masing, tiba ibu bapak ta, semeton jarinta kaum muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Ya kurang lebihnya yang mohon maaf. Akhirul kalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.